enak banget nih lagu ya. Masih baru saya Isti di Cuma Cerita. Aduh lupa banget ya kemarin-kemarin udah ngobrol sampai talk berapa, tapi lupa ngajak teman-teman buat join. Jadi kalau misalnya ada nih respon teman-teman dari cerita yang saya sampaikan gitu, nggak apa-apa, boleh aja, silakan menuliskan responnya. Atau juga kepengen cerita nih pengalamannya teman-teman, barangkali ada yang mau cerita tentang seputar pekerjaan, atau kalian adalah ibu-ibu yang juga pekerja dari rumah atau pekerja di kantor, challenge-nya seperti apa, atau di luar itu juga nggak apa-apa, kepengen cerita apa aja boleh, nanti kita bagi-bagi cerita gitu lah ya, bertukar cerita. Oke, di talk selanjutnya ini aku tuh kepengen cerita soal masih tentang kehidupan freelance sih sebenarnya. Soalnya luar biasa ya, memang setahun ini pengalaman yang aku dapatkan banyak banget tentang freelance. Tapi di awal itu ketika aku memutuskan tidak bekerja dari rumah, cukup banyak juga yang nanya, kamu tuh kerja apa gitu. Terus habis itu aku jawab, aku freelance, aku sekarang nulis gitu kan, content writer, ada content planner juga. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah gimana caranya supaya bisa kerja dari rumah. Aku juga kepengen bisa kerja dari rumah, bisa sambil nemenin anak gitu. Gimana caranya ini? Mau sotoy menjawab berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu ya, yang barangkali nanti ada teman-teman yang punya pengalaman lain juga boleh, silakan disampaikan. Kalau pengalamanku sih sebenarnya untuk orang yang sudah pro menjadi seorang freelancer, mungkin dia lebih banyak apply lewat website yang ataupun aplikasi-aplikasi yang memang itu suka cari freelance gitu ya. Tapi karena aku waktu itu cukup singkat durasinya dari menjadi seorang full timer menjadi freelancer, sehingga butuh cepet gitu kan. Akhirnya yang aku sasar adalah orang-orang terdekat, orang-orang yang memang udah kenal aku, udah tahu potensiku, udah tahu apa yang bisa aku kerjakan kayak gitu. Sehingga cara pertama yang waktu itu aku lakukan adalah aku mengumumkan diri di sosial media. Jadi aku langsung aja declare gitu kan, maksudnya menyampaikan di sosmedku, hey, aku sekarang udah resmi resign, bukan resign ya, kena lay off dan tidak bekerja menjadi seorang full timer lagi. Jadi aku open to work ya, collaboration dan lain sebagainya itu open banget. Aku bisa ini, bisa itu aku jelasin sih di sosmed. Dan aku rutin juga sering memamerkan, sengaja memperlihatkan apa yang aku kerjain, sehingga orang itu ternyata si Isti itu ini ya, bisa ini bisa itu kayak gitu. Nah habis itu baru deh mereka biasanya mendekati, kamu bisa nggak bantuin aku buat ngurus sosmedku, kamu bisa nggak bantuin aku buat VO, kamu bisa nggak buat bantuin aku buat ini buat itu, kayak gitu, sesuai dengan apa yang aku tampilkan begitu sih. Jadi selain bikin portofolio yang rajin gitu ya, aku sih termasuk yang belum rajin merapikan portofolio. Kalau saran dari aku sih untuk memulai mendapatkan pekerjaan freelance, mendapatkan pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah ya, beritahu kepada dunia bahwa kamu siap untuk diorder, tanda kutip ya, siap untuk diorder bekerja dari rumah. Tunjukin skill kalian apa, jangan disimpen-simpen, langsung aja di share gitu kan. Dan yang paling penting itu nekat sih ya. Kalau misalnya memang udah nge-share nih belum dapat, ya udah kalian ketok pintu aja ke orang-orang yang misalnya potensial nih, nggak apa-apa. Dulu nih di salah satu klienku, aku menjadi content writer sampai sekarang ini, aslinya dia itu cari full timer, tapi karena aku nekat, ya udah coba aja masukin lowongannya gitu kan, ngikutin prosedur rekrutmennya, kali aja bisa di speak untuk aku bisa ini freelance. Awalnya emang nggak bisa pemirsa, alot gitu kan, tapi lama-lama luluh dengan rayuan mautku, dengan sistem freelance yang aku tawarkan, akhirnya bisa freelance sampai sekarang. Padahal itu bisa dibilang brandnya brand udah nasional ya gitu, yang awalnya dia nyari full timer, akhirnya dengan segala cara negosiasi bisa aku mendapatkan itu menjadi sebuah pekerjaan freelanceku. Jadi ya udah, yang penting adalah coba aja dulu, pamerin apa skill kalian, umumkan kepada dunia,
ketok pintu kalau perlu gitu. Lebih advance-nya lagi kayaknya ya mengikuti saran-saran orang yang sudah pro menjadi freelancer, mungkin masukin ke website-website atau aplikasi yang itu memang banyak ya dituju oleh para freelancer. Begitu deh. Kalau misalnya kalian juga punya pengalaman menjadi seorang freelancer atau mau berbagi-bagi pekerjaan, itu boleh dong langsung aja di share. Sambil share saya mau muterin satu lagu. Ini juga lagu yang nostalgic banget ya. Dulu waktu siaran saya sering banget sih muterin ini. Adera, Lebih Indah. Saat ku